Terima kasih Anda masih bersama kami dalam NTV Today. Tadi pemirsa kita sudah membahas tentang jelang laga melawan Australia yang bergabung juga dengan kami, pengamat sepak bola Haris Pardede melalui sambungan Zoom. Kita akan coba kembali untuk menghubungi Bang Harpa gitu ya. Selamat siang, Bang Harpa sudah kembali terhubung ya? Aman, ya, selamat siang. Oke, tadi kalau misalnya dikatakan bahwa ada kenangan manis gitu 50 tahun lalu Indonesia ini kontra Uni Soviet yang berlaganya di Australia. Apakah sebenarnya ini juga akan membawa refleksi nantinya untuk Indonesia Australia? Ini seperti apa? Ya mungkin itu secara personal aja ya, di kalangan netizen. Saya masih ingat sejak kecil itu yang sering digembar-gemborkan. Karena ya jujur setelah tahun 91 kita juara SEA Games, sampai dengan tahun 2000, 2010 sebelum tahun 2023 kita juara SEA Games lagi, itu kan kita nggak punya prestasi. Sehingga akhirnya kita selalu bercerita soal masa lalu, dan itu yang salah satu yang saya ingat. Dan seperti yang saya katakan tadi, saat ini kita punya kesempatan ya untuk memperbaiki sejarah itu. Dan itu juga yang sempat dilontarkan oleh salah seorang wartawan saat konferensi pers, bahwa Patrick Kluivert punya kesempatan untuk mengubah sepak bola Indonesia selamanya. Artinya kalau kita bisa mencetak sejarah mengalahkan Australia, walaupun itu tidak mudah, maka ini akan menjadi milestone yang sangat luar biasa. Dan tentunya kalau itu memang bisa dilakukan, maka mentalitas para pemain bola kita tentu berubah. Ya, kita tidak lagi mediocre, kita tidak lagi tim yang inferior ketika bertemu tim. Jangankan tim Asia, ya tim ASEAN pun kalau dulu kita ketemu Vietnam itu udah langsung minder begitu ya. Tapi kalau sekarang kita lihat luar biasa, para pemain seperti percaya diri, apalagi kalau limitnya itu lebih didobrak lagi. Artinya kita bisa mengalahkan Australia, atau minimal kita di grup C ini atau di kualifikasi round 3 ini bisa finish minimal posisi 3-4, yang mana artinya itu kita bisa lanjut ke round 4. Oke, Bung Harpa, ini saya mau ngajak pemirsa dulu untuk melihat situasi. Ini Stadion Allianz gitu ya, yang nantinya akan digunakan untuk Indonesia melawan Australia yang tadi Anda ambil gitu gambarnya. Iya. Ya itu sekitar 6 jaman lalu ya saya ambil, jadi memang masih kosong ya. Dan betul, jadi jangan dipikir seperti di GBK. Kalau di GBK kita tuan rumah, fans itu mungkin dari pagi udah ada yang ke situ ya, dari udah mungkin dari gitu ya? Bogor. Iya udah standby, kadang-kadang dia datang naik kereta mungkin dari Bandung sampai jam 9 udah muter-muter. Di sini sepak bola itu olahraga nomor 3 atau mungkin nomor 4 setelah kriket, putih dan lain-lain. Nah sementara kalau fans Indonesia mungkin ya 1 jam lagi mungkin akan datang ke sana, jadi nggak akan lama lagi. Mungkin sekarang pun saat kita berbicara mereka sebagian sudah merapat. Tapi kalau soal pendukung emang Indonesia itu nomor 1 gitu ya Bung ya? Iya mungkin di dunia, mungkin dengan Argentina mungkin 11-12 gitu, yang saya tahu seperti itu. Ya, Bung Harpa, ini bagaimana nih kita ngomongin tentang dampak tambahan begitu ya, pemain diaspora yang baru saja di WNI terhadap penampilan timnas ke depannya, Anda melihatnya bagaimana? Ya kalau buat saya ini sesuatu yang secara kan kekuatan kita ya. Tapi saya sering sekali mengatakan olahraga kolektif dengan olahraga individu itu berbeda. Olahraga individu 100% tergantung kepada satu individu tersebut. Tapi olahraga kolektif itu lebih kepada bagaimana mereka bisa bermain sebagai satu kesatuan tim. Dalam berbagai kesempatan kita lihat ya, bisa banyak sekali kejutan terjadi walaupun tim itu tidak punya pemain bintang. Ya misalnya Yunani tahun 2004 mereka mengalahkan Portugal sebagai tuan rumah. Nah kebalikannya 2016 Portugal yang katakanlah walaupun ada Ronaldo tapi tidak segemerlap Prancis saat itu dengan Griezmann dan lain-lain, mereka tuan rumah tapi kalah juga. Artinya bukan saya mengatakan saya tidak suka, itu tidak, tapi bagaimana justru Patrick Kluivert dan Alex Pastoor yang kita tahu menjadi otak dari ruang ganti ini bisa memadukan mereka sebagai satu kesatuan tim. Dan itu akan kita lihat dalam 5 jam ke depan saat kita meladeni tantangan dari Socceroos. Bung Harpa, ini kalau Anda mempunyai kesempatan untuk bisa bertemu dengan Kluivert, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya sederhana, go and fight, that's it. Just give the best. Seperti yang juga Justin Hubner statement dia kepada saya saat saya todong dia di bandara King Sport Smith Airport. Itu pertama kali dia datang ke sini, touchdown city itu Justin Hubner. Saya tantang dia untuk memberikan terbaik. Dia bilang ya, I will give the best, I will fight katanya for national team. Saya pikir itu adalah yang terbaik yang bisa mereka lakukan dan kita mesti menghargai. Dan saya juga mungkin kalau boleh mengingatkan buat kita semua, selama mereka sudah fight, sudah berjuang, ya udah menang kalah itu soal biasa ya dalam sepak bola.
Ada 6 tim di grup C, nggak mungkin semuanya lolos semua, nggak mungkin semuanya selalu menang. Tapi selama mereka sudah fight ya kita hargai. Jangan kalau menang mereka puji, tapi kalau kalah dicaci, gitu. Bung Harpa, kalau kita berbicara nanti sore begitu ya pertandingan Indonesia Australia, sebenarnya seberapa penting sih laga nanti ini? Sangat penting karena di grup C ini sangat ketat. Bahkan saking ketatnya Australia yang tadi mungkin digadang-gadang akan dengan mudah, mungkin ada di posisi puncak atau paling nggak posisi 2 tapi poinnya jauh. Tapi sekarang kita lihat 5 tim dari posisi 2 sampai 6 itu hanya dibedakan 1 poin dan selisih gol. Jadi Australia 7, sisanya Indonesia, Bahrain, Saudi dan juga China itu poinnya sama 6 dan hanya dibedakan dengan selisih gol. Jadi setiap bukan hanya menang, seri pun itu maknanya triple. Ya satu tentu menambah poin untuk tim yang mendapatkan poin. Misalnya kita seri, kita dapat 1 poin. Dan kedua, mencegah lawan juga untuk mendapatkan poin lebih banyak. Artinya mereka tidak dapat 3 poin. Dan kalau kita bicara di pertandingan lawan Australia, maka kita bicara juga psikologi. Artinya kita nanti akan menghadapi Bahrain 5 hari dari sekarang. Saya bisa bayangkan ini akan menjadi pertandingan pertama Patrick Kluivert. Dia bisa mencuri poin dari Australia, which is itu tidak mudah. Kemudian para pemain juga akan percaya diri ketika menghadapi Bahrain yang dimana menurut saya itu adalah top of the cake-nya. Itu adalah yang paling penting kita kalahkan. Kenapa? Karena kita benar-benar head to head dengan mereka dan suka atau tidak suka kita punya dendam sama mereka. Karena menurut saya kita dikerjai waktu di Bahrain. Oke. Bung Harpa, ini kita tahan dulu dialognya. Saya akan mengajak Anda untuk melihat pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengaku puas dengan kemajuan yang telah dicapai para pemainnya. Hanya dalam beberapa sesi latihan menjelang pertemuan mereka dengan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis 20 Maret. Dengan banyaknya pemain yang baru saja terbang dari klub mereka di Eropa, Kluivert mengakui bahwa tidak ada cukup waktu untuk benar-benar menerapkan ide-idenya kepada skuad. Namun ia yakin mereka siap untuk menantang kemenangan pertama atas Australia sejak 1981. Well, the training of yesterday was fantastic. I need to say that because we don't have any time to do our thing that we want to do. But the things that we did yesterday and what we're going today give me a very good expectation. The vibe in the group is good. The exercises that we do, they were brought up and picked up very quickly. So the boys are getting very quickly the things that we want from the training exercises. Indonesia tampil mengesankan dengan hasil imbang 0-0 melawan Australia, serta kemenangan kandang 2-0 atas Arab Saudi tahun lalu, dan hanya tertinggal 1 poin di belakang Socceroos yang berada di urutan kedua di grup C. 2 tim teratas akan melaju langsung ke putaran final 2026. I think we showed already the last year, more or less, maybe a little bit more, that Indonesia is a country that has to be dealt with. I think we've showed it as well in this group already. The first game, what you mentioned, against Australia and also against the other teams. And also in November, the last game we won against Saudi Arabia, which was the first time ever also a win in this round for our country. So you see we're developing and building inside the organization. So going back to my first answer, we will see tomorrow. Patrick Kluivert yang merupakan mantan striker Belanda dan Barcelona ini mengemban misi membawa Indonesia ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1938, dan pertandingan hari ini di Sydney bisa jadi sangat penting untuk mewujudkan harapan tersebut. NTV melaporkan. Dan secara head-to-head timnas Australia lebih unggul jika dibandingkan timnas Indonesia. Tercatat dari 20 kali pertemuan Indonesia kontra Australia, The Socceroos lebih mendominasi. Berikut data head-to-head Indonesia kontra Australia. Dari 20 kali pertemuan, Indonesia baru mampu meraih kemenangan 1 kali, imbang 4 kali, dan kalah 14 kali. 1 kemenangan Indonesia atas Australia didapat pada 20 Agustus 1981. Kala itu, Indonesia menang tipis atas Australia 1-0.
Setelah itu Indonesia mencatatkan laju tanpa kemenangan kontra Australia. Di pertemuan terakhir melawan Australia pada September 2024, Indonesia ditahan imbang 0-0 saat berlaga di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Sore nanti, Indonesia akan kembali berhadapan dengan Australia di Sydney Football Stadium. Indonesia mendapat tambahan amunisi baru yaitu Ole Romeni, Dan James, Joy Palupesi, dan Emil Audero yang dapat dimainkan oleh sang pelatih Patrick Kluivert. Dan berdasarkan situs FIFA, ranking Indonesia saat ini berada di posisi ke-127, turun 2 peringkat dari peringkat 125 pada Desember 2024 lalu di akhir masa kepelatihan STY. Sementara, ranking Australia berada jauh di atas Indonesia. Negeri Kanguru itu menempati peringkat ke-26 ranking FIFA. Ya pemirsa, kita masih bergabung dengan pengamat sepak bola Bung Harpa. Bung Harpa, ini kalau misalnya kita ketahui ya bahwa Indonesia ini perlu 9 poin untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Kemudian ini apakah artinya melawan Australia harus menang? Iya, mungkin kalau saya sedikit boleh koreksi ya, dari rata-rata poin yang dibutuhkan untuk lolos ke round 3 dan round 4 dengan format sama itu sekitar 12. Jadi sekarang saat ini kita punya 6, artinya kita butuh 6 lagi. Ini kalau kita bicara yang paling firm gitu ya. Dan oleh karena itu memang ada 4 pertandingan tersisa. Ada Australia yang kita akan hadapi mungkin sekitar 4,5 jam lagi atau ya 4,5 jam lagi. Kemudian juga nanti kita akan menghadapi Bahrain, China dan Jepang. Jepang oke lah, itu susah walaupun mereka nanti hampir pasti sudah dalam kondisi lolos ke Piala Dunia, tapi ya Jepang tetap Jepang. Jadi kita fokus ke 3 pertandingan ini. Kalau kita bisa Australia itu imbang, kemudian kita bisa menang lawan Bahrain dan Cina, maka kemungkinan besar kita akan lolos ke peringkat 3 atau 4 ya. Syukur-syukur kalau konstelasinya mungkin menguntungkan, kita bisa lolos otomatis. Tapi buat saya, kalau saya pribadi, kalau kita saja lolos peringkat 3 dan 4, saya sudah puas. Karena itu benar-benar sangat luar biasa. Kita dari posisi saat ini pun mungkin kalau 1,5 tahun lalu ditanya ke Mas Helmut dan saya, mungkin kalau saya bilang ini kita dari posisi ini, pasti nggak ada yang percaya. Jadi buat saya setiap detik, setiap poin yang kita raih, setiap gol yang kita ciptakan, menurut saya itu tetap sejarah. Ya, Bung Harpa, ini kalau kita ketahui bahwa tim dari kepelatihan ini kan orang Belanda begitu ya, artinya mereka juga sangat optimistis ketika nantinya bisa membawa Indonesia melaju ke babak selanjutnya. Apakah artinya dari timnas Indonesia ini juga akan menularkan begitu semangatnya? Ya, saya pikir memang rata-rata pelatih memberikan rasa optimisme. Mencoba untuk membangkitkan motivasi para pemain juga, which is good. Dan kalau kita lihat Patrick Kluivert, kebetulan saya kenal dengan ayahnya Jens Raven, Bjorn Raven, dan ini adalah teman dekatnya Patrick Kluivert. Jadi dia mengatakan Patrick Kluivert ini adalah orang yang pandai berbicara, kemudian juga pandai memotivasi, dan itu yang mungkin alasan PSSI menunjuk dia menjadi pelatih kepala, walaupun kita semua tahu Alex Pastor adalah otak di balik semua itu. Oke, Bung, terakhir untuk prediksi laga sore nanti Indonesia Australia bagaimana? Ya, saya nggak muluk-muluk, 0-0-2 sama aja udah cukup lah. 1 poin kita bawa dari Australia. It's gonna be a one big point menurut saya. Oke, dan tentunya kita masyarakat Indonesia selalu mendukung dan juga berharap Indonesia nantinya akan bisa bermain dengan baik. Selamat menonton. Oh, Mantap. Terakhir boleh dong ya nanti kasih dong semangat untuk timnas Indonesia, Bung. Aduh, saya paling nggak bisa kalau kayak gitu. Pokoknya gini aja. Saya udah berkali bilang, pokoknya kita setiap insan itu jangan bertumpu dengan hanya fans yang di stadion atau bertumpu dengan pemain. Tapi setiap insan itu harus memberikan kontribusi, baik melalui doa, baik melalui jari, kita memberikan vibes yang positif. Apapun itu, dengan meramaikan nonton bareng, itu saya pikir yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu aja, Mas Helmut.
Iya, baik. Terima kasih untuk perbincangannya pada hari ini, pengamat sepak bola, Ya. Bung Harpa yang melaporkan langsung dari Sydney, Australia. Sehat-sehat selalu.